gue percaya bahwa kesulitan-kesulitan yang terjadi, kesusahan besar yang terjadi dalam dunia ini, ya dipakai Tuhan juga untuk semakin memurnikan gerejanya kan. Supaya gerejanya ini menjadi gereja seperti yang Tuhan inginkan, bukan yang kita inginkan kan gitu. Makanya penyucian ini, pemurnian ini terus terjadi. Nah, bedanya apa nih KL? Ya spirit antikristus dengan apa yang dinubuatkan dalam Matius 24-25 itu loh KL. Akan datang perang, akan datang penyesatan, akan datang bencana. Nah, perbedaannya apa? Masa antikristus dengan masa yang itu KL dalam Matius. Ya, gue mulai dari sini dulu ya, dari 1 Yohanes 2 nanti gue kaitkan lagi ke ayat yang lu bilang tadi, Matius 24 ayat 2 sama 25. Nah, di 1 Yohanes 2 ayat 18 ini kan jelas akan muncul, akan datang seorang antikristus. Jadi secara sosok nanti akan muncul tuh antikristus. Kalau rohnya, spiritnya kan tadi kita bilang udah bermunculan ya kan. Dari zaman abad pertama ya ada gereja yang disiksa, dianiaya dan sebagainya. Nanti akan muncul antikristus sebagai apa ya? Sesuatu yang top lah. Tanda daripada akhir zaman gitu kan. Yang paling ini kan viral. Iya kan? Munculnya antikristus. Nah, itu kapan kan gitu kan? Ya kalau menurut gue kalau kita baca Alkitab atau kita mempelajari Alkitab, satu saat ya sosok ini akan muncul. Kapan dia muncul? Tanda-tandanya juga ada. Tanda-tandanya itu yang Matius 24 dan 25 sampaikan, ya kan gitu kan. Akan dimulai, akan diawali, ya kan ada pemanasannya dulu, ya kan. Karenanya ada perang akan terjadi, ya kan. Deru-deru perang akan terjadi, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Penyesatan akan muncul banyak. Nah, itu yang akan terjadi di akhir zaman ini kalau menurut gue sih ya kan. Akan banyak orang yang murtad ya kan. Orang akan saling membenci, saling menyerahkan dan lain sebagainya. Ada penyakit sampar. Kita kemarin baru ngelewatin COVID dan COVID itu kan bukan hanya baru sekarang. Maksudnya pandemi itu kan bukan hanya baru sekarang. Sekitar tahun berapa tuh? 50-an juga katanya pernah ada pandemi juga kan. Ya. Dan ini katanya udah ada lagi nih. Sudah ada disiapkan lagi ya kan. Ya itu kan eskalasinya menurut gue eskalasi dan intensitasnya akan semakin kesini akan semakin dahsyat, bro. Makin kelihatan ya. Iya kan. Nah, puncaknya itu kan nanti kalau kita pelajari firman Tuhan, kalau kita baca Bible, kita akan mengerti nanti puncaknya adalah di mana ketika bangsa bangkit Israel akan mengalami pengepungan, diserang, tapi Tuhan akan menolong mereka, ya kan. Lalu kemudian dari semua carut-marut ini ada krisis ekonomi, krisis politik, semua krisis terjadilah. Ada masa kesulitan, ya kan, kesulitan moneter, kesulitan ekonomi, kesulitan pangan, kesulitan macam-macam kan. Ada gejolak krisis kesehatan dan lain sebagainya. Nah, itu semua akan mengarah kepada satu sebenarnya, yaitu apa? Satu pemerintahan dunia. One world ya. Iya. Nah, disitulah nanti antikristus akan muncul. Menjadi jawaban. Dia menawarkan solusi terhadap semua carut-marut dunia ini kan. Baik secara ekonomi, politik, agama, apalagi itu kan. Macam-macam lah sosial. Nah, dia seperti kayak juru selamat gitu loh, brother. Nah, itulah yang orang pikir dia inilah Mesias yang akan menyelamatkan dunia ini. Karena pasti dia tampil dengan satu penampilan yang menurut gua keren pasti. Kenapa? Karena ini antikristus ini kan manusia kan. Tapi kekuasaan kerajaan kegelapan ini, kekuatan kerajaan kegelapan ini diberikan kepada dia semua, bayangin. Bahkan kalau kita membaca di dalam 2 Tesalonika pasal 2 itu kan dia bisa melakukan mujizat, bro. Udah mirip-mirip kayak Yesus. Makanya diakui. Makanya orang akan tertarik. Dan bisa mempersatukan. Bisa diterima dan diakui dunia. Karena memang ini orang luar biasa, hebat. Dan disitulah kalau menurut gua ketika dia menawarkan semua solusi, apa yang terjadi, ya kan, dengan semua yang ada terjadi, disitulah dia akan mendeklarasikannya.
Kalau pertanyaannya apakah sosok ini sudah ada? Kalau menurut gue yakin dia sudah ada. Iya. Cuma dia belum menyatakan diri aja. Udah muncul di mana-mana, tapi belum dia antikrisnya. Dia belum menyatakan, belum mendeklarasikan. Hanya tanda-tandanya. Tapi kayaknya waktunya ini udah semakin dekat. Kalau kita ngeliat eskalasi situasi yang terjadi hari-hari ini. Ya. Dan dia kan, kalau Alkitab berkata, dia akan mendeklarasikan dirinya itu di tempat kudus, di bait kudus. Ya kan? Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan Israel. Israel. Makanya akhir zaman tidak mungkin tidak. Dia akan berhubungan dengan Israel. Bahkan mereka sudah siap dengan pembangunan bait suci ketiga itu kan. Mereka sudah siapkan ya. Yang terakhir gue dapat informasi kan, mereka sudah menetapkan imamnya kan. Ya. Yang akan memimpin ya upacara-upacara di bait Allah yang ketiga itu. Bagaimana bait Allah yang ketiganya belum dibangun, tapi mereka sudah mempersiapkannya kan. Bahkan yang lembu merahnya itu juga mereka sudah siapkan kan untuk pentahirannya kan. Jadi mereka sudah siapkan semuanya, brother. Dan menurut gue ya ini memang waktunya sudah tidak akan lama lagi. Tinggal tergenapinya aja kan. Iya. Nah kalau lu tadi pertanyaan lu adalah bagaimana dengan penyingkiran gereja atau rapture, pengangkatan gereja ini. Nah, kalau gue boleh kasih kronologis ya, brother ya. Jadi, akhir zaman itu kan sejak abad ke-6 sampai hari ini, itulah akhir zaman sampai yang akan datang, sampai kesudahan zaman ini akhir zaman. Ya kan? Nah, ini kan terus terjadi. Kalau lu baca kitab Wahyu kan ada pembukaan meterai 1, meterai 2, meterai 3, meterai 4, meterai 5, meterai 6, dan seterusnya kan. Lalu ada sangkakala pertama, sangkakala kedua, sangkakala ketiga, sangkakala keempat, dan lain sebagainya. Ada cawan murkala yang pertama dan sebagainya. Nah itu kan semua terjadi, mulai satu persatu digenapi. Ya kan? Nah puncaknya itu adalah sampai kepada pemerintahan antikristus itu kan. Ya kan? Nah tapi sebelum pemerintahan antikristus atau antikristus berkuasa di dunia ini, dia menguasai semuanya. Kan ada kesulitan yang besar itu, brother. Ada masa aniaya, kesulitan yang besar sekali, ada kesusahan yang besar di dunia ini. Kalau tidak ada kesulitan, nggak ada kesusahan. Nggak mungkin dia nggak mungkin muncul kan. Justru dia muncul karena dunia ini begitu susah, ada kesulitan, ada kesusahan besar, makanya dibutuhkan seorang juru selamat dalam tanda kutip. Ya. Nah disitulah dia tampil, ya kan. Jadi kesusahan ini akan mengawali dulu. Kesulitan ini akan mengawali dulu. Nah, posisi gereja di mana tuh, Kyle? Ya gereja masih ngalami dong. Ngalami dong masa-masa sulit. Ya kita kan udah ngerasain ini sekarang nih kan. Bagaimana ekonomi sulit, ya kan kemarin pandemi kita ngalami. Ini kan eskalasinya tambah lama tambah luar biasa ini. Bayangin kemarin kita 2,5 tahun loh. Pandemi. Seluruh dunia ngalami. Terus gereja ngalami, sama gereja juga ngalami kan. Ya, kita sebagai umat Tuhan ngalami, tapi kan kita tetap percaya ada Tuhan yang tetap memelihara kita. Ya Tuhan menggunakan pandemi ini juga untuk membersihkan gereja kan. Jadi memurnikan. Iya, gue percaya bahwa kesulitan-kesulitan yang terjadi, kesusahan besar yang terjadi dalam dunia ini, ya dipakai Tuhan juga untuk semakin memurnikan gerejanya kan, supaya gerejanya ini menjadi gereja seperti yang Tuhan inginkan, bukan yang kita inginkan kan gitu kan. Makanya penyucian ini, pemurnian ini terus terjadi. Lu ngerasa nggak sekarang ini pemurnian iman kita tuh semakin gitu, ya kan? Dengan lewati kesulitan, kesusahan ini kan semakin dimurnikan. Orang-orang yang imannya nggak murni semakin terlihat kan sekarang. Iya kan? Gara-gara kebutuhan hidup orang bisa pindah, ya kan gitu kan? Hanya karena pasangan hidup. Kecewa dengan situasi, kecewa dengan seseorang, kecewa dengan gereja, bisa pindah keyakinan dan lain sebagainya kan. Ada yang berhenti melayani dan lain sebagainya. Itu Alkitab udah bilang kan dalam Matius 24 yang tadi lu singgung itu kan. Akan banyak orang yang murtad. Kata murtad di situ kan dipakai kata skandalizo itu, yang artinya trap. Jadi masuk perangkap. Ya. Jadi mungkin mereka masih Kristen, tapi hatinya sudah menjauh. Udah jauh dari Tuhan. Kasihnya menjadi dingin kan, terjadi kelesuan rohani. Kan kita udah lihat hari ini. Itu gue lihat karena memang ya itu Tuhan sedang memurnikan iman gerejanya, mempersiapkan gerejanya supaya gerejanya itu menjadi
umat yang layak buat dia. Kan Matius 25 bilang, kerajaan Allah nanti akan ada dua kelompok kan. Gadis-gadis yang bijaksana dengan gadis-gadis yang bodoh. Nah, gereja yang tidak mempersiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh menghadapi hari Tuhan yang besar itu, mereka akan jadi gadis-gadis bodoh itu, brother. Tapi gereja yang aware, gereja yang siap, gereja yang peka dengan semua situasi ini, mempersiapkan diri, mereka semakin cinta Tuhan, mereka semakin sungguh-sungguh, mereka jadi gadis-gadis yang bodoh, gadis-gadis yang bijaksana itu, ya kan, yang akan masuk dalam pesta perjamuan ya, dengan Yesus Kristus ya. Tapi gereja yang tidak mempersiapkan diri, gereja yang cuek, gereja yang nggak peduli dengan semua ini, gereja yang cuma sibuk dengan urusan-urusan yang lain, urusan-urusan dunia yang tidak penting, bukan urusan-urusan yang dari Tuhan, mereka akan tertinggal seperti gadis-gadis yang bodoh itu. Ya. Lalu kalau baca perumpamaan Yesus itu kan, mereka punya money, mereka punya uang kan. Jadi waktu mempelai itu datang kan, suara itu terdengar, mempelai datang, song-songlah dia, mempelai datang, song-songlah dia. Ini semua bangun kan. Anak-anak gadis ini kan bangun semua kan. Gadis-gadis kan pada bangun kan sebelum-sebelumnya. Waktu mereka mempersiapkan perintah mereka kan baru mereka tahu, oh saya nggak punya persiapan gitu. Lalu kan mereka bisa nggak bagi, ya kan? Yang bodoh itu kan ngomong sama yang bijaksana kan gitu. Yang bijaksana bilang, wah nanti nggak cukup buat kami dan buat kamu. Lebih baik kamu pergi aja mencari dan membeli ini. Mereka punya uang. Nah, waktu mereka pergi membeli, mempelai datang. Mereka terlambat. Jadi ya pesan kita sih ya buat gereja Tuhan, jangan jadi gereja yang terlambat. Jangan jadi gereja yang tidak mempersiapkan diri menghadapi apa yang akan terjadi di akhir zaman ini. Ya kita sih berdoa ya supaya gereja Tuhan jadi gereja kuat, gadis-gadis yang bijaksana itu masuk dalam perjamuan dengan anak domba itu. Nah itu yang gue bilang bahwa itulah yang gereja yang akan mengalami pengangkatan, penyingkiran atau apalah namanya rapture ya kan gitu kan. Tapi gadis-gadis yang bodoh ini akan menjadi gereja yang tertinggal, teraniaya. Mereka akan masuk dalam masa antikristus itu. Yang itu yang Alkitab bilang mereka harus membayar iman mereka dengan bagaikan melewati api kan katanya. Ya kan? Ada nggak yang bertahan? Ada. Nah, yang bertahan pasti dibunuh kan, dianiaya kan. Kalau tetap mempertahankan imannya, ya kamu akan dibunuh, dianiaya di masa antikristus itu. Tapi kamu selamat kan, ya kan? Alkitab bilang dia akan menggenapkan jumlah bilangan orang yang mati syahid, ya kan? Tapi kalau misalnya gereja Tuhan yang masuk di masa antikristus itu tidak bisa mempertahankan iman mereka. Orang kalau nggak penganiayaan aja ada yang sulit mempertahankan iman, apalagi masuk masa penganiayaan. Kan kadang-kadang masalah kebutuhan hidup aja kita udah lemah ya kan, brother. Iya kan? Kita mulai goyah di masalah kebutuhan hidup kan, apalagi dianiaya ya kan gitu kan. Dan Alkitab bilang itu aniaya yang belum pernah ada sepanjang sejarah manusia. Nah, itu dia. Lebih mengerikan lagi. Nah, kita nggak bisa ngebayangin dah ya kan itu aniaya seperti apa, karena Alkitab cuma kasih informasi seperti itu kan. Iya kan? Jadi makanya ya jangan main-main sekarang ini kan. Ya kan? Nah, bahwa sekarang ini kok antikristus belum muncul? Kalau kita mengacu kepada 2 Tesalonika pasal 2 itu, karena masih ada yang menahannya. Kan? Ketika yang menahannya itu diangkat, coba lu baca dulu deh, brother ya. 2 Tesalonika pasal 2 ya. Coba mulai baca ayat 1 deh supaya lebih jelas ya. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Iya. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Ya. Jadi jemaat jangan bingung nih. Kan di akhir zaman ini kan akan banyak nih kan kedatangan Tuhan akan seperti ini. Oh Tuhan datang tahun ini, oh tanggal sekian gitu kan. Ya jangan bingung katanya. Ya kan, jangan gelisah. Makanya juga jangan takut. Mesti ini ikut bagaimana supaya punya pengertian yang bermakna kan gitu. Dan gelisah baik oleh ilham roh
maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Nah, itu maksudnya Paulus tuh jangan gampang percaya. Kalau ada orang siapapun dia, bahkan dia bilang mungkin gue dapat ilham dari roh, gue dapat mimpi, dapat penglihatan dari Tuhan, bahwa Tuhan akan datang tanggal sekian, hari sekian. Jangan bingung katanya, jangan bimbang, jangan gelisah katanya kan gitu kan. Gitu ayat 2 itu maksudnya kan. Gitu. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Nah, itu. Jadi Rasul Paulus kasih warning ya buat jemaat. Kamu jangan mau disesatkan, jangan beri diri kamu disesatkan. Dari sini gue belajar gini loh, bro. Berarti kalau orang tersesat atau orang jadi sesat, itu karena dia memberi diri. Bukan karena orang yang menyesatkan. Iya, orang yang menyesatkan salah juga. Udah salah dia. Iya, tapi lebih salah lagi. Iya, orang yang mau disesatkan. Karena kamu memberi diri kamu disesatkan. Makanya Paulus berkata, jangan kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara apapun. Gitu. Jadi bagus ini bagaimana juga nih. Iya. Oh, beda ya. Bagaimanapun juga. Ya kan? Iya. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dulu murtad. Iya. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Iya. Siapa manusia durhaka itu? Ya antikristus. Iya. Jadi sebelum kedatangan Tuhan harus ada antikristus dulu muncul katanya. Jadi kalau antikristus tidak muncul, ya Tuhan belum datang. Waktunya masih lama. Iya. Tuhan maksudnya datang untuk memerintah di bumi ini ya. Kalau kedatangan Tuhan secara pribadi kan bisa kapan aja. Ya kan? Ntar malam ya kan bisa kan gitu kan.